Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khatimatun hazihi khatimatun, ini penutupan. Hazihi utawi ikilah iki iku khatimatun kang penutupan terakhir. Bizikri ahwali ba'di nisa'i kang tetep ing dalam mertelaaken piro-piro tingkahe sapalihe piro-piro wong wedon. Bizikri ahwali badini saya dalam menerangkan keadaan-keadaan sebagian para perempuan. Iklam ketahuilah olehmu annahu sesungguhnya ay asya'na tegese kelakuan iku qad golaba sungguh telah mengalahkan ai kasura tegese banyak ala nisa'i atas para perempuan bihaza zamani di ini zaman opo atabaruju memamerkan perhiasan ai ibrodusinati tegese memamerkan perhiasan wa ibrozul mahasini dan memamerkan kebagusan-kebagusan lirijali kepada para lelaki wakilatul hayai dan sedikit malu ai adamul hayai tegese tidak ada rasa malu bi antam syia dengan gambaran berjalan ya sinisa baina rijali di antara laki-laki fazalika maka itu berjalan di depan laki-laki atabaruju itu tabaruj memamerkan. Qamakolahu seperti telah mengatakan terhadap sopo mujahidun Syekh Mujahid wal masul dan berjalan bitafannuji ay tazaluli wa takassuri. Bitapanuji dengan rangsangan, hal-hal yang merangsang. Ayatazaluli tegese tazalul menghina, memperhina diri. Perhina diri itu membuka ini supaya laki-laki terangsang. Watakasuri dan goyang. Kama qalahu seperti telah mengatakan terhadap masofu mujahidun Syekh Mujahid wa Qatadatu dan Qatadah. Imam Mujahid dan Imam Qatadah gitu. Kama qalahu mujahidun. Bitafsiri tabaruji ing dalam nafsiran tabaruj fi jumu'ati rijali dalam perkumpulan laki-laki wal aswaki dan di pasar-pasar.
Wa fil masajid dan di dalam masjid-masjid baina sufufi di antara jajaran-jajaran khususnya bin nahari di waktu siang ya. Masjid mana menurut masjid kita nggak ada masjid kita perempuan lewat di depan barisan. Kalau di Masjidil Haram apa ya iya ada. Saking banyaknya orang. Wa ingkana walaupun ada berjalannya perempuan ay masyuha tegese berjalannya perempuan lailan di malam hari iku lailan di malam hari korobat yang mendekati korobat gitu ya wa ingkana dan jikalau ada gitu berjalannya si perempuan ay masuha tegese berjalannya di lailan di malam hari korobat maka harus mendekati si perempuan ay almaratu tegese perempuan adoa pada tempat yang terang gitu. Kalau jalan di malam hari harus di tempat-tempat yang terang. Pak korobat maka lapad koriba pak koriba iku ingkana jikal ada koriga ibu babi sami'a termasuk bab sami'a jadi koriba bahwa maka utawi lapad koriba iku muta'adin muta'ad apa yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih wa ingkana dan jikalau ada koriba mimbabi karuma jadi bacanya koruba yakrubu maka bahwa lapan koruba lazimun itu lazim artinya tidak butuh maf'ul bih hanya butuh fa'il saja kama fil komusi seperti yang termuat di dalam komus li izhari zinatiha karena untuk memamerkan perhiasannya mar'ah linasi kepada manusia. Waqad qila dan sungguh telah dikatakan iza zuharo apabila telah nampak bimroatin dalam seorang perempuan opo salasu hisolin tingkah apa tiga perkara tiga tingkah laku tu sama maka diarani itu si perempuan ayatil kalmar atau tegese itu perempuan kohyatan kohya ay mugoniatan tegese penyanyi pasikotan yang pasik zaniatan yang zina. Jadi kalau ada yang tiga di perempuan maka perempuan itu dinamainya kohyah. Kohyah berarti dimana kohyah teh ay munggon niatan tukang nyanyi pasikotan zaniatan pasek dan suka zina. Al-ula utawi kang pertama iku hurujuha keluarnya ya si perempuan bina hari di siang hari mutabarijatan dalam keadaan memamerkan perhiasan ay mutabarizatan tegese yang memamerkan lizinati terhadap perhiasan wal mahasini dan kebaikan kebagusan masyatan sambil berjalan baina rijali di antara laki-laki. Enggak istri kita mah enggak begini, jauh. Lu sengaja we. Apalagi artis di bidang model ya. Iya emang itu mah harus begitu ya. Nunggak lenggok sengaja di depan panggung.
Wasaniatu, dan yang kedua nazruha, iku nazruha melihatnya ya si amarah, ya si perempuan, ila rijalil ajanibi, pada laki-laki yang lain. Yang kedua suka melihat memandang laki-laki lain. Melihat bukan kelihatan, ya, bukan terlihat. Wasali satu, dan yang ketiga ikurob usautiha, mengeraskan suaranya mar'ah, haisu tasma'u, haisu tusmi'u, dalam gambaran mendengarkan ya si mar'ah, ay almar'atu tegese perempuan, arijal al ajaniba, pada laki-laki yang lain, zalika sauta, pada itu suara. Walau kana, walaupun ada ya si perempuan, solihatan, itu yang solihah, ay afifatan, tegese yang menjaga diri. Li anaha, karena sesungguhnya ya si solihah, sabahat, itu menyerupai solihah, nafsah, pada dirinya solihah, al hobisata, pada perempuan yang jelek, ay al fajirota, tegese perempuan yang jelek, yang jahat. Wala yurodu, dan tidak dimaksudkan, tidak dikehendaki bizalikal ismi, dengan itu nama, asatamu, mencemoohkan, bukan. Li'annahu, karena sesungguhnya ismu ju'ila, itu dijadikan kalakobi, seperti lakob. Apa lakob? Panggilan, ya, artis kan panggilan, bukan nama asli. Walizalika, dan karena itulah qala, telah berkata sopo al Mustafa kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasabaha biqaumin bahwa minhum, man siapapun tasabaha, yang menyerupai, man biqaumin, dalam dengan sekelompok kaum, ay bilabsihim, tegese dalam pakaian kaum, wa ba'di af'alihim, dan sebagian perbuatan-perbuatan kaum, bahwa maka si man minhum, itu termasuk kaum. Siapapun yang menyerupai suatu kaum, pakaiannya, perbuatannya, maka dia termasuk orang tersebut. Aiman, tegese siapapun tasabaha, yang menyerupai, man bisolihina, dengan orang-orang soleh. Begitu juga ketika orang menyerupai orang soleh, yukromu, maka akan dimuliakan ya si iman. Kama yukromuna, seperti dimuliakannya solihin, ya. Dandannya kayak kiai, bajunya apa, dihormat, seperti para kiai dihormat, gitu. Padahal dia bukan kiai, cuman dandannya mirip kiai. Waman, dan siapapun tasabaha, yang menyerupai iman, bil pusaki, dengan orang-orang fasik, lam yukrom, maka tidak akan dimuliakan ya si iman. Wa fil hazal hadisi, lan ikut tetap ing dalam ikilah hadis, isyaratun, utawi isyarah, ila annaman, pada sesungguhnya orang, tasabaha, yang menyerupai iman, bil minal jadi, dengan orang yang gila, bil hayati, dengan kehidupan, al muazziyati, yang menyakiti, zoharo, dan nyata, lana, buat kita semua, wa zoharo, dan nyata, itu kelakuan lana, buat kita semua, fa innahu, maka sesungguhnya, mantasabaha yuktalu, ya, yuktalu, itu dibunuh. Ewa anau, tegasa sesungguhnya, laya juzu, itu tidak boleh, di zamanina, di zaman kita semua, labsul umamati safro awizarko, labsul imamati, memakai sorban, asofro, yang kuning, awizarko, atau biru, izakana, apabila ada, ya si orang musliman, itu orang muslim. Jadi kalau orang muslim nggak boleh pakai sorban biru ataupun kuning, ya. Sorban tuh yang di sini sorban,
Imamah tuh yang di kepala. Kalau sini mah rida. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sapa Ibnu Ruslan Ibnu Rusal wa Abu Dawud dari An Ibni Umar dari Ibnu Umar wa Tabi'in yang Turabni an Huzaifah dari Huzaifah. Hasa apa itu? Jahasan. Masdarun mangsubun bipil mahzub. Wa taqdir uhasi hasan. Hasan ya dengan membersihkan. Masdarun itu masar hasan. Ahasa yuhasi hasan. Bipilil mazhub dengan pil yang dibuang. Wa takdiru dan takdirnya uhasi hasan. Artinya kama qala Syekh Khalid anzahu unazzihu tazihan. Unazihu membersihkan aku gitu. Tanzihan dengan membersihkan yang sesungguh-sungguhnya. Antardo ridho imro'atun seorang perempuan zatu hayain yang mempunyai malu wadini dan agama bihazal ismi dengan ini nama ay allazi huwa tegas yang itu nama kuhbatun itu kuhbah ya nama kuhbah teh kuhbah ya kuhbah kohaba yaitu apa tadi seorang penyanyi pasek ala nafsi atas dirinya imro'ah. Jadi payang bagi maka wajib ayajibu tegese wajib liman untuk orang yakhofu yang takut eman Allah kepada Allah wa rasulah dan rasul Allah wa man dan terhadap orang lahu kang itu tetap kedua eman mazwiyatun mazwiyatun maru'atun ya maru'atun ke kaisin atau kemal apa sifat malu gitu. Bipatil mim mar wadomuha mur bil hamzi iya wa tarkihi ma ibdaliha wawan wahia lan utawi maru'ah iku adabun adab nafsaniyatun yang bangsa jiwa tuh tuhamilu yang menanggung adab apa tuhamilu yang menanggung mura'atuha menjaganya itu ada al insana kepada manusia alalu kupi dibutuhkan ingda mahasinil ahlaki ketika akhlak yang bagus wajamil adati dan kebiasaan yang indah. Jadi wajib kepada orang yang takut kepada Allah, takut kepada Rasul, ya, dan orang yang mempunyai harga diri, gitu, ya, kehormatan bangsawan, maru'ah teh. Apa wajib? Ayamna ahlahu minal huruj minal buyut mutabar rijan. Ayamna mencegah ya si man yahofullah ahlahu pada keluarganya man zawjatahu tegese istrinya man wa banatihi dan putri-putrinya man mencegah minal huruji dari keluar minal buyuti dari rumah mutabarijatin dalam keadaan memamerkan perhiasan ay muzhiratin tegese yang memamerkan lizinati terhadap perhiasan wal mahasini dan kebaikan-kebaikan kecantikan-kecantikan lirijali untuk para laki-laki ya. Wakana dan ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qad azina sungguh telah ngizinan Rasulullah kepada para perempuan fil ayadi dalam melayat orang sakit
khosotan secara khusus ngelayat. Memberikan izin apa? Ayah rujna, untuk keluar ya si para perempuan. Rasulullah memberikan izin kepada perempuan ketika keluar rumah tujuannya untuk ngelayat. Wal khuruju mubahul lil mar'atil afifah birido zawjiha. Wal khuruju, dan keluar rumah, mubahun, itu dibolehkan, lil mar'atil afifati, untuk perempuan yang mampu menjaga agamanya, birido zawjiha, dengan ridho suaminya mar'ah. Untuk seorang perempuan yang afifah, afifah teh perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, itu boleh asal ada ridho suami. Kalau perempuan afifah, perempuan yang tidak bisa menjaga, ya di luar malah berbuat maksiat, ya dengan laki-laki lain, nah itu mah tidak boleh. Ini boleh kepada perempuan afifah, cuman walakinnal qu'udu, tetapinya duduk di rumah, aslamu, itu lebih selamat. Wayang bagi, dan sepantasnya, ala tahruja, tidak boleh keluar ya si perempuan, illa limuhammin, terkecuali karena untuk hal yang penting. Faiza horojat, maka apabila keluar ya si perempuan, payang bagi, maka sepantasnya antaguddo, memejamkan ya si perempuan, basoroha, pada penglihatan perempuan, anirijali, dari para laki-laki. Walasna, dan bukan kita semua, nakulu, itu mengatakan, inna wajah rojuli, sesungguhnya wajah seorang laki-laki, bihakiha, dalam hak perempuan, auratan, itu aurat, kawajil mar'ati, seperti wajah perempuan, bihaki, dalam hak laki-laki. Tapi bukan berarti kami berpendapat mengatakan bahwa wajah laki-laki itu aurat, bukan gitu ya. Karena aurat laki-laki mah antara pose dan lutut saja. Balwa, bahkan wajah laki-laki itu kawajis sobi, seperti wajah seorang anak laki-laki yang masih al-amrodi, yang baru beger, baru dewasa, baru balik. Pihak rojuli, dalam hak laki-laki dewasa. Jadi payahrumu, maka haram opo anazu, melihat indah khofil fitnah, ketika takut fitnah, takut saja. Pailam takun, walaupun tidak ada opo fitnah, pailam takun, maka jikalau tidak ada fitnatun, fitnah pala, maka tidak haram. Islam yazal, karena tidak akan berhenti-henti. Islam yazal, karena tidak akan berhenti, sopo arijalu, para laki-laki, ala mamariz zamani, ya, sesuai dengan terus perlewatan zaman, iku maksufil wujuhi, orang-orang yang membuka wajah, wanisai, dan para perempuan, yakhrujna, keluar, nisa mutanakibatin, mutanakibatin, sambil memakai cadar atau tutup muka, nakobat. Walau kana, dan jikalau ada opo wujuhu rijali, wajah laki-laki, auratan, itu aurat, bihaki nisa'i, dalam hak perempuan, la umiru, maka tentu akan diperintahkan laki-laki, bitanakubi, untuk pakai cadar. Auman uhuna, atau dilarangnya laki-laki, minal huruji, keluar rumah, ila duratin, terkerja darurat. Jadi kayak kalau aurat, kalau wajah laki-laki itu aurat, ya sama seperti perempuan, berarti aturannya. Wa ayu baligo, dan harus mengeraskan, membangetkan ya seorang, bihibzihina, dalam menjaga perempuan, khususnya bihaza zaman, di ini zaman ini ya, Syekh Nawawi, apalagi zaman sekarang, udah nggak disebutin lagi sekarang, udah nggak ada malu.
wala wala yuqasiru, dan jangan meringkasnya si orang bizalika dalam itu penjagaan hifzu angsain dari sesuatu, bima dari sesuatu, yatiku yang mampu, yang kuat ya seorang, ayat itu tegasnya mampu ya seorang alih terhadap emak. Jadi wala yaksiru bizalika ansyamyatiku, jangan menyepelekan gitunya sesuatu yang mampu. Jadi tutup semampunya. Wala ya'zanna, dan jangan memberikan izin ya si orang, si laki-laki fil huruji dalam keluar, ila filaili terkecuali malam hari, ma'ah mahromin disertai mahrom, binasabin baik mahram dengan nasab turunan, au ghairi atau selain nasab, au nisain sikotin, au nisan atau beserta perempuan sikotin yang terpercaya, ya, walau ama, walaupun abid budak, ya, walaupun budak perempuan ama. Jadi pala yakfi, maka tidak cukup ing abdun sopo abdun seorang hamba, hai sulam yang pun dalam ngaran tidak ada ma'aha beserta istri, sopo nisaun perempuan sikotun yang terpercaya. Li anal amanah, karena sesungguhnya amanah kepercayaan fil abidi di dalam budak hamba saya, ikuna dirotun yang langka. Wali anal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan tastahyi itu malu mar'ah bihadrati misliha dengan hadir sebangsanya mar'ah, pas sama-sama perempuan, malu tetap walaupun di depan sama perempuan, mak terhadap sesuatu, layastahyi yang tidak malu kepada mas sopo azakaru laki-laki, bihadrati mislihi dengan hadir sebangsanya zakar, sebangsanya laki-laki. Karena seorang perempuan itu malu terhadap, walaupun sama-sama perempuan tetap ada malu, beda dengan laki-laki. Wa min sama, dan dari situlah bahwa antara laki-laki perempuan berbeda, lam tajuz, maka tidak boleh khalwatu rajulin sekamarnya seorang laki-laki bi amro daini, ya, bi amro daini, dengan dua orang yang baru amro daini. Amr. Wala yajuzu, dan tidak boleh lil mar'ati terhadap perempuan antah ruja keluar ya si perempuan horeja suari di luar pagar, walau ma'anisati, walaupun beserta para perempuan asikoti yang terpercaya, walaupun memang sama perempuan lagi, dan walaupun perempuan itu terpercaya, tidak akan berlaku jahat. Au izni zauzi, atau izin suami, walaupun ada izin suami, gitu. Bala budak, tetapi mesti min huruji keluarnya ya si jauz, buat tegasnya jauz. Jadi tidak boleh seorang perempuan keluar dari pagar, ya, walaupun ada izin suami, sendirian nggak boleh, tapi harus apa? Ditemenin oleh suami, awil mahram atau mahram maha beserta mar'ah. Nah, pama maka utawi barang yako yang terjadi al-ana di zaman sekarang min hurujin nisa'i, keluarnya para perempuan ila maqaribi ke tempat-tempat kuburan,
alati kharijas suwari, yang berada di luar pagar, iku maksiatun, maksiat. Ya. Jadi yang terjadi sekarang, isi keluar ke kuburan hajarah, ya, itu maksiat termasuknya. Yajibu yang wajib apa man'una, mencegahnya nisa minhu dari itu, khuruj dari itu keluar rumah. Wahukia, dan telah diriwayatkan apa anam ri'atan, sesungguhnya seorang perempuan min apa itu min Taimilah, ya. Oh, min Taimilah bin Sa'labah nama orangnya, itu perempuan dari Taimilah bin Sa'labah, putra Sa'labah. Kanat itu ada perempuan, tabi'u itu menjual imro'ah, asamana pada mentega, samin mentega, pil jahiliyati di masa jahiliyah. Oh. Jadi di masa jahiliyah ada seorang perempuan namanya Taimilah bin Sa'labah. Lalu Pak Atta maka mendatangi kepada Taimilah bin Sa'labah sapa Khuwatun bin Jubair al-Ansori. Khuwat bin Jubair al-Ansori. Pasawamahuma, maka menawar, pasawamaha, maka menawarkan tuh ya Khuwat kepada imro'ah, ya, menawarkan apa namanya, mentega. Nawar, berapa ini mentega teh, gitu kan? Mbak, ini mentega berapa? Kata siapa tuh? Kata Khuwat bin Jubair kepada perempuan dari Taimilah tadi. Pasawamaha, pahalat, maka membolehkan, ditawarkan gini. Berapa harganya? 1.500. Apa? 15 juta. Oh, 10 juta banyak. Lalu pahalat dibolehkan gitu. Pahalat maka lalu menghalalkan atau membolehkan ya si imro'ah min Taimilah. Nahyan, pada sebuah wadah mamlu'an yang dipenuhi bisamini, dengan mentega samin. Pakola, maka berkata siapa? Tuh. Pakola, maka berkata ya si Khuwat bin Jubair, amsikihi, menahanlah kamu terhadap itu, nahyan mamlu'an, terhadap itu wadah yang penuh dengan samin gitu. Hatta anzura, sehingga melihat aku ila ghairihi, pada yang lainnya. Sumahala, lalu masuk akhoru, yang lain. Waqala, berkata akhor lah kepada imro'ah, amsikihi, menahanlah kamu terhadap itu wadah, ya, terhadap itu wadah. Pala masagola, maka ketika sibuk ya Khuwat bin Jubair, ya daiha, pada tangannya imro'ah, sawaroha, maka menawar ya Khuwat terhadap imro'ah, hatta kodo, sehingga memenuhi ya Khuwat ma terhadap sesuatu, aroda, yang menghendaki ya Khuwat, waharoba, dan kabur Khuwat. Suma aslama, lalu masuk Islam sapa Khuwatun Khuwat, wasahida, dan ikut bersaksi Khuwat Badron, pada perang Badar. Bahkan Khuwat ini ikut perang Badar. Padahal awalnya Khuwat ini ya seorang laki-laki yang suka berlaku curang gitu ya.
Jadi menyibukkan orang lain supaya sibuk, sementara dia mencari barang yang lain, mengambil barang dagangan yang lain itu. Nah, itulah curang kan. Lalu dia Islam, ya, masuk Islam dan bahkan ikut perang Badar. Insaf ketika tobat. Pakola maka berkatalah terhadap Khuat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Khuat wahai Khuat, kayak pakana sirohuka, kayak pakana bagaimana adanya sirohuka jual beli kamu, watabasama dan bersenyum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola maka berkata Khuat, ya Rasulullah wahai Rasulullah, qad razaqahullahu khairan wa a'udzubillah minal hur ba'dal kur. Ya Rasulullah, qad razaqu sungguh telah memberikan rizki Allah khairan pada kebaikan. Wa a'udzu dan melindung aku billah kepada Allah minal hur dari kurang, ba'dal kur setelah lebih. Ayat minan nukson tegese dari kurang, ba'da ziyadah setelah tambah. Jadi pengennya udah nambah ya nambah terus gitu. Jadi baik tambah baik gitu. Ini auzubillah minal hur ba'dal kur. Aku berlindung kepada Allah ya dari kekurangan setelah berlebihan, setelah lebih, setelah serba ada. Wahukia dan telah diceritakan opo ana rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki min asrofi ahlil Hindi, dari orang Hindia yang mulia. Ada seorang laki-laki orang India, ini dia bangsawan ya. Istaro itu membeli yasirojul gulaman pada seorang anak muda. Parobahu maka mengurusnya yasirojula terhadap bulan, watabannahu dan mengangkat sebagai anak, yasirojul terhadap gulam. Tabanah teh mengangkat anak, mengadopsi. Diadopsi ya. Falama kaburo maka ketika sudah gede ya si gulam, tadinya kecil masih bayi gitu. Anak laki-laki bayi diurus, dia diangkat menjadi anak. Nah, falama kaburo maka ketika sudah dewasa, sudah besar gulam, istadda bihi hawa maulatihi. Istadda maka sangat atau bergejolak bihi dengan itu gulam hawa maulatihi, keinginan istrinya gulam. Nah, ketika sudah dewasa maka istrinya, jadi maulatihi ya gulam, istrinya orang yang memungut ya, berarti ada ayah angkat kan, ada ibu angkat. Nah, ini anak laki-laki yang diangkat menjadi anak udah dewasa, udah tambah ganteng kan. Nah, akhirnya si ibu angkatnya tidak kuat menahan keinginan nafsunya kepada itu anak. Waduh. Parawada an nafsiha, ya. Maka menggoda an-nafsiha, para wadaba maka menggoda ya si gulam terhadap
maula an-nafsnya dari itu dirinya maula. Jadi ini mah beda seperti Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha. Kalau Nabi Yusuf kan tidak mau ya, tidak mau. Hari ini mah begitu ibu angkatnya kelihatannya tidak mampu menahan nafsunya, malah menggodanya. Para wadah maka menggoda ya si gulam terhadap maula an-nafsnya dari dirinya maulah. Maulah itu apa? Istri yang mengurus. Tuh. Berarti ibu angkat di sini. Pak Ajabatu maka memenuhinya ya si maula kepada gulam. Nah, kayak gayung apa? Bersambut gayung apa namanya? Ember bersambut gayung. Apa tuh bahasanya? Hah? Gayung bersambut. Udah mah si majikan yang perempuan itu pengen, si anak angkat yang sudah dewasa itu malah menggodanya. Jadi tersambut, ya bersambut akhirnya. Padahola lagi berarti terjadilah suatu perselingkuhan. Padahola lagi begitu masuk sopo maulahu majikan ya si gulam yauman suatu hari. Faizan maka ketika masuknya si majikan berarti anak apa ayah angkat huwa ala sodri maulatihi huwa. Jadi begitu masuk suaminya berarti kan huwa itu si anak muda yang diangkat dari kecil ya ala sodri maulat lagi berada di dada ibu angkatnya. Lagi ada di dada ibu angkat. Coba Pak Amada maka bertujuan tuh, ya si maula ilaihi kepada gulam, kepada anak angkat yang sudah dewasa ya. Waduh ketahuan. Nah lalu begitu melihat istrinya sama anak angkat berbuat serong Pak Amada, maka majikannya dia keluar dari hatinya suatu tujuan untuk apa? Kurang ajar nih, harus diwarah gitu kan. Itu Pak Amada itu. Pak Amada maka bertujuannya si maula itu apa? Majikan atau anak angkat ilahi kepada gulam. Pajaba maka memotong. Wah. Ya si maula zakaruhu pada kemaluannya ya si gulam. Ditarik, dia bawa senjata tajam berartinya ditebas itu kemaluan si anak laki-laki itu ya. Kira-kira buntung tidak? Buntung. Tapi sudah sadar, sudah nggak marah, cuma nadima lalu nyesel. Ya. Yang nyesel siapa nih? Anak muda teh ya. Karena dia suma nadama lalu nyesel ya si gulam. Ta'ala jauh ila ayya ila anbari'a min illatihi. Ta'ala jauh maka harusnya ini sumanadima lalu nyesel teh majikan maksudnya. Jadi si maula akhirnya aduh malah belum tentu gitu kan, namanya juga anak sama ibu itu. Saya udah cemburu baik sampai dipotong. Makanya ini bagusnya nadima teh ke maula. Suma nadima lalu menyesal ya si majikan ala zalika atas itu memotong kemaluan gulam. Pak alajo maka akhirnya Pak alajo maka mengobati
ya si maula terhadap gulam ila an baro'a sampai sembuh min ilati dari penyakitnya. Sampai sembuh, dioperasi nyambung lagi gitu ya. Bisa nyambung lagi ya? Bisa emang nyambung lagi. Pakoma maka tuh berdiam. Pakoma terdiam, mukib diam di tempat. Sopo al gulamu, gulam teh anak angkat laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Ba'daha setelah sembuh dari penyakit, mudatan dalam beberapa hari, yatlubu mencari itu si gulam ayahuza, ya, untuk mengambil sa'rohu, bagian si gulam mimaulahu dari majikannya. Udah sembuh, dia biasa diam di situ di rumah. Nah, udah dewasa, biasa dia mencari untuk mengambil bagian harta dari si maula. Wakana dan ada ikuli maula untuk kedua, maula untuk majikannya gulam ibnani, ada dua anak laki-laki. Ternyata si bapak tersebut, si majikan itu punya, ternyata dia punya anak laki-laki yang benar, ya. Tuh. Bukan hanya anak pungut, punya anak laki-laki sedara. Dua anaknya, ahaduhuma tiflun wal akharu yafiun. Ahaduma salah satu dari dua anak tiflun itu masih anak kecil, apa? Tiflun namanya tiflun gitu. Wal akhar yang lain yafi namanya yafi. Ka'anahuma seakan-akan dua anak itu as-samsu wal qamar. Bulan dan matahari dan bulan, ganteng-ganteng berarti. As-samsu itu matahari, wal qamaru dan bulan. Pagoba maka menghilang sopo arojulu, laki-laki, yauman suatu hari. Rajul di sini siapa? Majikan teh. Menghilang satu hari an mazid dari rumahnya rajul. Libadil umuri karena untuk menyelesaikan sebagian urusan, karena ada urusan. Fa'akhoza maka mengambil ya si gulam al aswada asibyaini, mengambil al aswada terhadap yang hitam asibyaini dari dua bocah, dari dua anak kecil. Nah, nggak ada bapaknya kan. Nah, si laki-laki tadi yang dipungut ya mengambil dari dua anak kecil yang kulitnya hitam. Paso ada maka naik ya si gulam bihima membawa itu apa? Dua anak. Ala zarwati satin, itu atas pinggir loteng teh lantai 2. Waja'ala dan menjadikan gulam yat amuha, makan gulam dengan itu dua anak, wayal abu dan main-main itu gulam dengan ma'ahuma beserta dua anak ini asli anak majikan, sementara si gulama anak pungut. Ila andakola sampai masuk sopo maulahu, majikannya ya si gulam, paropa'a maka mengangkat ya si maula robsahu pada kepalanya. Paro'a maka melihat ya si maula ibnaihi pada dua anaknya maula, pisahikin berada di pisahikin berada di loteng atau lantai 2 ma'al gulam beserta gulam anak laki-laki. Pakola maka berkata ya si maula, wailaka, aduh kehancuran, aradtu telah menyodorkan aku ibni kepada anakku lil mauti untuk maut. Waduh, ini saya lupa ditinggalkan anak saya, padahal ada anak angkat saya. Wah, ini mah sama dengan saya menyodorkan kematian kepada anak saya. Qala berkata ya si maula, ajal
La ilam tujib zikroka. La ilam tujib, jikalau tidak memenuhi kamu zikroka. La ilam tujib, jikalau tidak memotong kamu gitu, zakaroka pada zakarmu, mislama seperti sesuatu jabab tani yang telah memotong kamu terhadapku. La armiana, maka tentu aku akan melemparkan bihima dengan dua anak itu. Jadi anak itu dendam ya. Jadi ada pasangan suami istri kaya raya, dia mengut anak sampai dewasa, sampai gede, ganteng, selingkuh sama istrinya, ya kan? Ketahuan sama suaminya. Suaminya marah, diputuskanlah alat kelaminnya. Tapi nyesel kan? Tadi nyesel orang dari kecil diurus, sampai sembuh diobatin, sembuh lagi. Nah udah, diam tuh si anak angkatnya. Nah si suami istri itu punya anak laki-laki kecil-kecil, berarti lahir ya setelah mungut. Tadinya nggak punya anak, mungut malah lahir kan, biasanya gitu ya. Masih kecil-kecil, si bapaknya pergi, ya anaknya masih kecil, dikasih makan, dibawa ke lantai 2. Begitu datang, waduh, anak saya ada di atas. Udah langsung, wah bahaya ini. Ya sama ada nyodorin, sama ada saya menyodorkan anak saya terhadap kematian. Begitu teriak, ya. Apa? Kata anak pungutnya, ini anak kamu nih 2 akan saya lempar ke bawah. Kalau kamu tidak memotong kemaluanmu seperti dulu kamu memotong kemaluan saya, gitu. Nah, ya. Jadi apa? Dendam. Tuh. Ya. Ilam tujib, jikalau tidak memotong kamu zakaroka pada zakarmu. Nah ini kata si Gulam, mislama seperti sesuatu jababtan yang telah motong kau kepadaku. Dulu kamu motong zakar saya, kalau tidak dilakukan, kalau kamu tidak motong zakarmu, la armiyana, aku akan melemparkan bihima terhadap kedua anakmu, gitu. Waduh, gimana coba? Itunya. Apa kata si majikan teh, bapak angkat Pakola, maka berkata ya si Maula, Allah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada ya waladi, wahai anakku, pitarbiyati, dalam mengurus aku laka kepadamu, takutlah kamu kepada Allah, selama ini aku yang mengurus kamu. Tuh. Qala, berkata ya si Gulam. Jadi bapak angkatnya ngomong begitu, takutlah kepada Allah. Selama ini dari bayi aku yang mengurus kamu, engkau gede, engkau besarkan kamu, gitu kan? Apa kata si Gulam? Qala berkata, tinggalkanlah haza ini, angka darimu. Udah, jangan ngomong gitu lagi, katanya gitu ya. Paja'ala, maka terus, paja'ala, maka melanjutkan si Maula atau majikan teh yuqariru, membulak-balik alih terhadap itu perkataan, ya, jangan demi Allah, takutlah kepada Allah. Tapi tetap wahwa, si Gulam layak balu itu tidak menerima Gulam zalika, pada omongan itu majikannya. Apa? Bukan majikan, bapak angkatnya. Pokoknya kalau kamu tidak memotong kemaluanmu, aku lemparkan, gitu aja. Ngomong gitu lagi, anak angkatnya, bapak angkatnya
Ngomong seperti lagi, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Terus begitu, palama aroda, maka ketika mengendaki sobo arojulu, laki-laki siapa? Bapak angkat. Aswuda untuk naik ilahi terhadap gulam. Nah, adalahuma, ya, maka menggantungkan itu si gulam kepada dua anak al aswada yang hitam, ming zalika syahid, dari itu lantai dua. Begitu naik anak angkatnya, bapak angkatnya, diambil anak yang hitam, anak salah dari dua anak, yang salah satu itu ada yang hitam, ada yang putih kan, diambil yang hitam, nah diangkat dari lantai dua nih, diginiin sama anak angkatnya. Pakola, maka berkata arojulu, si bapak angkat, wailaka, aduh, isbir, sabarlah kamu, sabar, isbir, sabarlah, hatta akhruja, sehingga mengeluarkan aku, mazabatan, ya, mazabatan, pada dendaan, tebusan. Dan nggak apa-apa, sangat, jangan asal engkau lempar, sok aku berani menebus dengan berapapun. Lalu apa kata, ya, waf'al ma aradtu, kata si gulam, waf'al, kerjakanlah, ma apa aradta, yang aradtu, yang aku kehendaki. Suma akhoza, lalu mengambil itu si gulam madiyatan, ya, madiyah. Jadi maziyatan di sini apa tadi, diat, dendaan, maksudnya dendaan teh yaitu tebusan kelakuan yang dilakukan, apa, memotong zakar, karena dulu ayah angkatnya memotong kemaluannya. Nah, ya sebagai tebusan ya harus memotong juga. Makanya kata si gulam, waf'al, kerjakanlah, ma aradtu, apa yang aku inginkan, itu. Suma akhoza, lalu mengambil, ya, itu si rojul teh ayah angkat, madiyatan, pada dendaan, dengan apa, wajabah, dan memotong, ya si ayah angkat, zakaru, pada zakarnya, pada kemaluannya, ya si ayah angkat, wahwa, sementara ya si gulam, anak pemuda yang tadi diangkat menjadi anak teh, ya rohu, melihat teh, sampai dilihat olehnya. Jadi ayah angkatnya memotong kemaluannya sampai dilihat olehnya. Nah, lalu gimana? Apakah memenuhi itu si anak? Si anak angkat pada janjinya bahwa aku tidak akan melemparkan anakmu kalau kamu telah memotong kemaluanmu. Ternyata tidak, ya. Ternyata palamaro'a, ketika melihat si gulam al aswada, ya, pada anak yang hitam, zalika, terhadap itu diat, apa diat, menebus pekerjaannya dulu, Roma, maka melemparkan gulam ini pada dua anak bayi, min zalika syahid, dari itu lantai dua. Udah dipenuhi teh, ayah angkatnya memotong kemaluannya, udah mah kemaluan udah dipotong, dua anak tetap dilempar. Tuh. Ngerti nggak Mas Hasan? Itu ya? Masa nggak ngerti? Ketua ngerti nggak? Masih kabar bingung, ya. Belum mikirin biasa, Pak. Ya. Pamata, maka mati itu kedua anak kecil itu, ya, mati, ya.
Waqala dan berkata, ya si gulam teh siapa? Anak angkat, gitu baik. Gulam teh anak angkat. Inna jabbaka sa'ri wa qatla auladika ziyadatan fi. Malah ngomong begitu tuh si anak angkat. Inna jabbaka, sesungguhnya memotong zakar sa'ri itu pilihanku. Wa qatla auladika, dan membunuh anak-anakmu ziyadatan itu sebagai bentuk lebihan fihi di dalam keinginanku. Jadi utamanya saya balas dendam, memotong zakar, lalu membunuh anakmu itu sebagai bonus, itu asal. Makanya ya jangan percaya kepada ini, jadi ceritanya kan lagi menceritakan itu. Ayu baligho fi hifdzihina khususan fi hadzal zaman. Harus benar-benar menjaga ya perempuan khususnya di zaman ini. Apa perempuan? Termasuk istri kita. Nah, jangan percaya baik anak mungut anak udah gede sering berdua di rumah gitu. Intinya itu ya. Jadi wa ayyubalighu fi hifdzihinna, seorang suami harus ketat menjaga istri, khususon fi hadzal zaman. Khususnya di zaman ini. Terus ada cerita ini, itu hikayatnya. Nyambung nggak? Nyambung. Tuh. Hari orang tua kan, hari kita nih, kita kan akan tua, anak kecil akan dewasa. Kita udah lemah, yang kecil tadi kuat gitu ya. Makanya harus lebih takut kepada anak kecil daripada kepada orang tua. Kenapa? Anak kecil mah akan dewasa, orang tua akan lemah ya. Kalau anak kecilnya nggak dendam, ya selamat. Kalau yang dendam, kayak ini kan dendam. Wa iza kanal amru kazalik payumnaul abdu wasaqou min duhulihi ala nisa. Wallahu alam bisawab. Artinya gini, makanya kalau seperti itu kejadiannya, seorang budak, seorang tukang kebun tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah ada istri kita. Itu ya. Yang kemarin teh siapa? Polisi. Siapa? Sambo ya. Sambo kan ternyata yang selingkuh mah supirnya kan, yang dibunuh anak buahnya yang setia tuh. Wa iza kana al-amru kadzalik wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka raja'na. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allum, tawassalna bita'lim, anta rizqana al-wasi'u wa anta rizqnal amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.